Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitri dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuka usaha toko sembako modal 1 juta saja. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana caranya? Berikut videonya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha toko sembako, berapapun modalnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalian harus tekad, semangat, dan berusaha. Karena apa? Besar kecilnya modal itu ya memang mempengaruhi, tapi kalau kalian benar-benar berusaha, tekad, insya Allah dengan modal kecil atau modal terbatas nantinya akan jadi usaha yang lebih besar. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena saya sudah mengalami sendiri. Jadi pertama kali membuka usaha toko sembako itu modal saya terbatas, dan alhamdulillah setelah saya lakukan sekarang kurang lebih toko saya sudah 1 tahun 3 bulan ya. Alhamdulillah berjalan lancar, semakin banyak pelanggannya dan barangnya juga semakin banyak, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang modalnya terbatas, jangan berkecil hati ya. Di video saya kali ini saya akan mengupas tuntas cara membuka usaha toko sembako tapi dengan modal uang 1 juta saja. Nah, barang yang pertama yang harus ada di toko teman-teman nanti ketika baru buka usaha toko sembako adalah beras. Beras ini paling banyak dicari. Kalian harus beli 1 sak ya, itu saran saya. Kalau misalnya kalian dapat harga 1 kilonya itu 8.000, kalian bisa jual 9.000 atau 9,5. Kemudian barang yang kedua yang harus kalian beli pada saat buka usaha toko sembako adalah gula. Jadi gandengane ya, ibaratnya tuku dodol beras ya katu dodol gula. Nah, untuk beli gula itu kalian gak harus beli 1 sak, karena 1 sak itu harganya 500 lebih ya. Jadi kalian bisa beli ya sementara 10 kilo dulu. 10 kilo itu kan kalau misalnya harga dasarnya belinya kalian 12.000, kalian bisa jual 12,5 atau 13,5. Oh maaf, maksudnya 12,5 atau 13.000. Nah, itu barang yang kedua. Nah, barang yang ketiga adalah minyak goreng. Jadi minyak goreng ini juga harus ada di toko teman-teman. Kalian nggak harus beli 1 karton ya, karena uangnya terbatas. Kalian hanya bisa, misalnya kalau 1 karton yang 2 literan itu kan isinya 6 tuh. Kalian bisa aja beli separuhnya 3. Kemudian yang 1 literan kalian 1 karton itu isinya 24, kalian bisa beli 10 atau bisa beli 15 dulu. Nanti rincian harganya saya taruh di setelah ini ya, kalian simak terus pokoknya. Kemudian yang keempat adalah mie instan. Ya, mie instan ini karena cukup praktis, jadi paling banyak dicari di toko sembako. Nah, untuk mie instan ini kalian bisa menyetok yang paling banyak ya. Kalau ini saran dari saya, yang paling banyak dicari di toko saya adalah mie goreng dan mie soto. Nah, itu mereknya terserah kalian. Kalau di toko saya yang paling banyak dicari itu mie sedap goreng dan mie sedap soto. Nah, kemudian barang selanjutnya adalah telur. Telur ini kalian juga harus stok tuh sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang penting itu barangnya komplit. Kalau telur ini karena memang harganya nggak bisa dibuat patokan ya, karena setiap hari tuh naik turun. Jadi saran saya untuk yang pemula jangan beli 1 peti dulu. Jadi belinya dikit-dikit aja, yang penting barangnya komplit. Setelah itu barang yang selanjutnya adalah tepung. Jadi tepung itu ada tepung terigu, ada tepung cakra, ada tepung beras, ada tepung ketan, kemudian ada tepung segitiga biru, kurang lebih ada 5 macam ya. Nah, itu yang harus ada di toko teman-teman. Dan untuk barang-barang selanjutnya itu seperti kayak sampo, kemudian sabun mandi, sabun cuci baju itu juga harus ada di toko teman-teman. Stoknya saran saya sedikit-sedikit saja, yang penting komplit.
Jadi teman-teman, ini adalah rincian belanja modal cuma 1 juta. Yang pertama, timbangan bekas, harganya ada yang 100.000 ya. Kalkulator 20.000. Beras di sini kita beli 15 kilo saja ya, karena modalnya terbatas. Jadi harga per kilonya dapat 8.000 kali 15 kilo, jadi 120.000. Gula 10 kilo. Harga belinya 12.000, jadi jumlahnya 120.000. Minyak 1 liter, 6 bungkus 78.000. Mie instan goreng 50.000. Mie soto 50.000. Garam 1 bal 20.000. Terigu 3 kilo 19,5. Terigu cakra 3 kilo 24.000. Tepung beras 19,5. Sampo 3 renteng 30.000. Sabun mandi 20.000. Sabun cuci baju 6 renteng 30.000. Kemudian sabun piring ya 30.000. Nah, harga di sampingnya ini ya teman-teman, maaf ya ini agak sedikit goyang-goyang. Jadi ini adalah harga belinya ya, harga belanja per kilo, per bungkus, seperti itu. Nah, kalau di total sama kita beli banner juga ya teman-teman, agar tetangga kanan kiri itu bisa mengetahui tuh jualan kita tuh apa. Jadi ditaruh di depan rumah gitu, kayak misalnya toko Bumi Sina sedia berbagai macam sembako, beras, gula, minyak goreng, sabun cuci, dan sebagainya. Nah, ya tujuannya ya untuk mengiklankan atau mempromosikan jualan kita agar para tetangga ini bisa mengetahui dagang kita tuh apa saja. Nah, teman-teman, kalau dijumlahkan nih dari awal ya, rincian belanja dari timbangan bekas, beras, gula, lain sebagainya, sampai ada 950.000. 950.000 ini tadi modal kita kan 1 juta nih, kan masih sisa 50.000. Yang 50.000 kita sedekahkan ya, agar dagangan kita nantinya lancar dan kita dapat modal lagi yang lebih besar dari hasil jualan kita, dari hasil laba kita. Dan harapan kita nanti barang kita lebih banyak lagi dan lebih komplit lagi. Nah, ini saran belanja dari saya kalau modal kalian cuma 1 juta rupiah. Seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buka usaha toko sembako tapi modalnya masih minim, kalian bisa menggunakan tempat seadanya seperti ini ya. Jadi ditaruh di depan rumah, pakai etalase yang kecil. Nah, untuk stoknya kalian bisa ditaruh di dalam rumah. Nah, kayak gini. Ini stoknya saya taruh di ruang tamu. Nah, ini ada tepung terigu, ada tepung tapioka, ada beras serang, ada beras bramu, kemudian yang dirak. Nah, ini ada gula, ada telur, ada beberapa macam tepung ya, dari tepung cakra, kanji, sama tepung terigu. Nah, ya ini baru stoknya saya taruh di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau berwirausaha, mau membuka usaha toko sembako tapi nggak punya lahan, nggak punya tempat untuk mendirikan toko, kalian bisa pakai cara ini ya. Jadi pakai jualannya di depan rumah, di teras rumah, dikasih etalase yang kecil, terus langsung dia bisa jualan ya kan. Modal minimal tapi hasilnya sangat menguntungkan. Tuh etalasenya di depan rumah, stoknya di dalam gini. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, saya membuat video ini karena saya terinspirasi pada diri saya sendiri ya. Karena
saya kan alhamdulillah mempunyai 2 toko. Yang toko utama ada di Kecamatan Jogoroto, yang kedua ada di rumah. Yang di rumah itu kecil-kecilan, jadi punya kayak etalase aja di depan, ditaruh di teras. Lah itu saya berpikir, oh jadi ya nggak perlu modal besar, nggak perlu banyak. Misalnya kalau kalian nggak punya tempat atau space ya untuk berjualan kayak toko gitu, jadi kalian bisa taruh di depan rumah kayak etalase atau meja aja yang paling sederhana. Kalau misalnya modalnya memang benar-benar terbatas, jadi nggak ada kata nggak bisa, kalian harus mencoba terlebih dahulu. Nah, seiring dengan perputaran uang, perputaran modal kalian itu, misalnya modal awal kan 1 juta ya, diputar lagi, nanti kan dapat laba. Nah, labanya itu nanti kalian bisa rupakan barang lagi, jadi sedikit demi sedikit nanti barang teman-teman bisa lebih banyak lagi. Nah, saya mengatakan demikian karena itu benar-benar terjadi pada diri saya, seperti itu ya teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan menjadi penyemangat teman-teman agar teman-teman termotivasi untuk belajar berwirausaha, khususnya untuk membuka usaha toko sembako. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang, kalian misalnya ingin nih, ya Allah, buka usaha toko sembako kayaknya menjanjikan, dia setiap hari pasti dapat laba, setiap hari pasti laku, karena memang dibutuhkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Saya doakan hajat kalian dikabulkan oleh Allah, dan kalian bisa membuka usaha toko sembako seperti saya. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya agar saya dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.